Energi dan waktu adalah mata uang yang paling penting yang kita bisa pikirkan sebagai seorang manusia. Jauh sebelum ada uang, itu kita cuma punya energi dan waktu kita. Barulah di zaman sekarang kita bisa menukarkan energi dan waktu untuk uang. Dan uang bisa ditukar juga untuk energi dan waktu kalian. Salah satu obstacle atau suatu hambatan yang mungkin terjadi, itu adalah kita tidak bisa mengelola energi dan waktu ini. Kita selalu merasa bahwa energi dan waktu yang kita punya itu tidak pernah cukup. Di video kali ini saya sharing bukan berarti saya sudah menyelesaikan masalahnya 100%. Saya ingin sharing biar at least kalian bisa punya pandangan ataupun jalan yang kalian bisa at least menuju ke sana gitu loh. Dan salah satu masalah yang paling sering ditemui pada manajemen waktu dan energi itu adalah overthinking. Tapi sebelum itu sedikit perkenalan, saya Doni Sinjaya, saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah merubah ratusan atau bahkan ribuan orang menuju performa dan tubuh impiannya. Dan dalam perjalanan karir saya di sini, ketika saya melatih seseorang, ketika saya melatih klien saya, banyak sekali yang mengeluh. Mereka rasanya nggak punya waktu dan nggak punya energi yang cukup. Misalkan ketika saya ajak latihan, mereka bilang, aduh nggak ada waktu nih coach. Aduh capek nih coach. Dan somehow gak jarang juga mereka ketemu sama fenomena overthinking. Dan saya harus garis bawahi bahwa overthinking itu adalah musuh terbesar ketika kalian ingin memanage waktu dan juga energi kalian. Overthinking adalah fase di mana kita memikirkan sesuatu tanpa menghasilkan aksi dan juga hasil yang jelas. Jadi ketika kita overthinking, kita mengeluarkan energi, mengeluarkan waktu tanpa ada outputnya. Saya suka banget sama suatu quote yang saya dengar dari Chris Williamson di podcastnya Modern Wisdom ya. Thinking about doing the thing is not the thing. Talking about doing the thing is also not the thing. Doing the thing is the thing. Maksudnya, satu-satunya hal yang paling penting adalah melakukan hal tersebut. Bukan ngomongin, bukan memikirkan, bukan planning yang terlalu panjang. Intinya jika kita ingin melakukan sesuatu, ya harus dilakuin. Sehingga overthinking atau pemikiran yang sia-sia ini, itu malah membatasi kalian dalam mencapai sesuatu. Jika kita lihat polanya, overthinking sebenarnya hanya terjadi karena satu hal, yaitu lack of clarity atau kejelasan. Mungkin kalian menunda pekerjaan kalian, atau mungkin kalian even belum tahu sebenarnya gimana sih caranya memecahkan suatu masalah. Lack of clarity atau kurangnya kejelasan inilah yang menciptakan stres. Gak jarang karena overthinking ini kita juga jadi susah tidur, kita susah istirahat, performa kita turun, kerjaan kita juga gak selesai. Sebenarnya fungsinya apa seorang fitness coach kayak saya ngomongin hal ini? Karena ini adalah hal yang cukup penting jika kalian ingin mencapai sesuatu, even di bidang fitness. Dan ini juga saya pakai ke klien-klien saya. Gimana caranya kita bisa menyelesaikan overthinking ini? Tadi saya udah sempat bilang bahwa overthinking terjadi karena lack of clarity atau kejelasan. Yang harus kita lakukan adalah gimana caranya kita cari kejelasan tersebut. Manusia itu adalah makhluk psikologis yang sangat-sangat terpengaruh sama pemikiran dan perasaannya. Jadi untuk kita menghindari overthinking, kita harus tahu bahwa perasaan itu yang berlebihan itu akan menghambat pola pikir kita. Daripada kita menginvolve atau menggunakan perasaan yang terlalu banyak, kita harus menggunakan logika kita. Jadi saya suka banget sama pola pikir kritis scientific. Ketika saya dulu kuliah ya di bidang teknik, ini tuh adalah salah satu pola pikir yang diulang-ulang terus biar kita lebih jelas gitu dalam mengerjakan sesuatu. Sama persis, saya gunakan ini untuk kehidupan saya dan saya gunakan ini untuk klien-klien saya juga. Coba catat beberapa list pertanyaan ini yang kalian harus jawab satu-satu ya. Yang pertama, apakah problem ini harus diselesaikan secepatnya? Apakah masalah ini urgent? Apakah masalah ini sangat mendesak? Karena kalau jawabannya enggak, mungkin kita bisa untuk menggunakan waktu lebih panjang untuk berpikir. Tapi biasanya ini juga menjadi jebakan untuk kalian. Jawablah secara jujur. Kalau misalkan memang hal ini harus diselesaikan, maka pikirkan pada saat itu gitu. Jangan kalian menunda-nunda, karena menunda itu juga bisa memperparah yang namanya overthinking tersebut. Ketika kita sudah memutuskan, oke, sekarang kita waktunya mikir. Step pertama, coba identifikasi dulu masalahnya apa. Apakah ini masalah bisnis? Apakah ini masalah personal? Apakah ini masalah relationship? Ini semua kalian harus perhitungkan dan pikirkan secara matang. Kalian tulis, kalian catat, kalian list semua yang ada di pikiran kalian. Selanjutnya baru kita mikir, variabel apa aja yang kita bisa kontrol dan variabel apa aja yang terkait. Coba bayangin aja kalian lagi melakukan eksperimen. Ada variabel yang bisa kita kontrol, yang kita ubah-ubah. Ada variabel yang menjadi variabel terikat atau variabel hasil. Misalkan dalam bidang fitness, ketika kita ingin menilai bahwa latihan ini efektif atau enggak, maka kita harus jaga beberapa variabel. Sesimpel ketika kalian mau berjualan. Kalian mau melihat kan efek dari misalkan kalian marketing online dengan hasil penjualan naik atau enggak. Dua variabel ini akan menjadi key points, hal yang kita lihat. Jadi kita nggak usah lihat hal yang lain yang terlalu banyak. Ini akan membuat kita lebih efisien dan efektif juga. Selanjutnya baru kita buat thesis nih. Kita buat tesis, kita buat spekulasi atau ibaratnya bayangan dari apa yang kita harapkan di hal ini gitu. Misalkan di jualan tadi, kalian berharap bahwa dengan menaikkan
post konten bisa berjualan lebih banyak. Maka ya udah, kalian buat thesis tersebut dan kalian tes masalahnya. Nah, proses sampai tes ini itu adalah proses yang udah cukup panjang dan kalian udah achieve banyak hal dan kalian saya jamin nggak akan overthinking terlalu banyak. Setelah kalian tes, keluarlah sebuah hasil dan hasil inilah yang akan menjadi penentu apakah yang kalian lakuin benar atau enggak. Mau apapun hasil tesnya, maka kalian pasti udah ngelakuin sesuatu kan. Nah, itu adalah cara menghindari overthinking, yaitu kalian ngelakuin halnya. Dan kalian repeat aja ini terus, mau di bidang fitness, mau di bidang bisnis, mau di bidang kehidupan, semuanya sama. Seiring berjalannya waktu, maka kalian udah nggak akan tuh kepikiran tentang overthinking lagi. Kenapa? Karena kalian udah punya plan jelas untuk menghindari pemikiran yang terlalu panjang. Kalian at least udah punya kerangka berpikirnya. Dengan menghindari overthinking, saya yakin kalian pasti bisa nge-achieve sesuatu yang cukup besar. Jadi saya harap video ini bisa berguna untuk kalian. Saya Doni Senjaya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.